Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Iran meluncurkan 12 rudal balistik yang menarget fasilitas militer Amerika Serikat di sejumlah negara Teluk. Iran menyebut berhasil menghancurkan fasilitas Amerika Serikat, termasuk hanggar jet tempur F-35, F-15, dan F-16 milik militer Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan 12 rudal balistik dalam penyelesaian operasi pembalasan kepada Amerika Serikat. Rudal balistik yang diluncurkan Iran menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di sejumlah negara Teluk. Korps Garda Revolusi Iran menyebut menargetkan jet tempur F-35, F-15, dan F-16 milik militer Amerika Serikat. Selain itu, Iran juga menargetkan fasilitas-fasilitas penting yang digunakan pasukan Amerika Serikat di pangkalan udara dan pusat kendali Al-Azraq di Yordania. Selain ke Yordania, Iran juga meluncurkan serangan ke pangkalan Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. Korps Garda Revolusi Iran mengklaim selama 2 gelombang operasi, sebanyak 18 sasaran penting milik Angkatan Darat Amerika Serikat di pangkalan Angkatan Udara Ali dan Ahmad Kuwait hancur. Selain itu, pangkalan Sheikh Isa di Bahrain juga telah diserang dan dihancurkan. Korps Garda Revolusi Iran menegaskan serangan balasan ini sebagai respon atas pelanggaran berulang yang dilakukan Amerika Serikat terhadap perjanjian gencatan senjata yang berlaku efektif pada bulan April lalu. Ya, sementara itu Amerika Serikat meluncurkan puluhan rudal jelajah Tomahawk yang menyasar sejumlah fasilitas strategis Iran. Washington juga mengancam akan kembali menyerang jika kesepakatan damai dengan Teheran tidak tercapai. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman peluncuran jelajah Tomahawk dari kapal perusak USS Michael Murphy di Teluk Oman menuju sejumlah target strategis di Iran. Sebelumnya, Presiden Donald Trump menyampaikan ada sebanyak 49 rudal Tomahawk yang digunakan dalam operasi tersebut yang menargetkan sejumlah fasilitas strategis Iran. CENTCOM menyebut sasaran operasi meliputi sistem komunikasi, pertahanan udara, dan jaringan intelijen Iran yang bertujuan untuk melemahkan kemampuan militer Iran. Sementara itu, Menteri Perang Pete Hegseth menegaskan militer Amerika Serikat siap menjalankan perintah Presiden Donald Trump untuk menyerang fasilitas-fasilitas penting Iran apabila diperlukan. So besides the Pentagon, no one plans better than United States Central Command. So to kind of bring it back home to while we're here, those options are all those options are on the table. The president expects us to be strong and resolute with the way that we respond and bring firepower, and we will certainly do that if need be. So thank you for traveling with us today very much, and we'll strike them hard tonight. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran bahwa Amerika akan kembali melancarkan serangan apabila tidak tercapai kesepakatan dengan Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana serangan ke Iran hari ini. Trump juga isyaratkan kemungkinan kesepakatan dengan Iran akan tercapai. Amerika Serikat batal menyerang Iran habis-habisan. Batalnya serangan ini disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di media sosial miliknya Truth Social. Dalam pernyataannya, Trump mengklaim bahwa diskusi dengan Republik Islam Iran telah dibawa ke tingkat tertinggi kepemimpinan Iran dan disetujui. Serangan dan pemboman pun dibatalkan. Tak hanya itu, Trump juga menyebut Iran setujui seluruh poin perdamaian yang diajukan Amerika Serikat, salah satunya terkait nuklir. Just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it's a big, very big thing.
Sementara itu, Trump memastikan meski serangan dihentikan, namun blokade pelabuhan Iran masih berlaku. Iran pun masih melarang kapal untuk melintasi Selat Hormuz. RGC berhasil menembak jatuh rudal jelajah Amerika Serikat JASSM. Rudal JASSM dikenal sebagai rudal siluman yang tidak dapat terdeteksi oleh musuh. Rudal JASSM milik Amerika Serikat ini ditembak jatuh saat mencoba menembus wilayah udara Irak. Rudal JASSM dikenal sebagai rudal siluman yang tidak dapat terdeteksi oleh musuh. Namun pasukan Garda Revolusi Islam Iran berhasil menembak jatuh rudal JASSM milik Amerika Serikat ini. Sebelumnya, pasukan Garda Revolusi Islam Iran berhasil menjatuhkan drone Amerika Serikat MQ-9 di wilayah selatan Provinsi Basra. Usai ditembak, drone milik Amerika Serikat ini tersebut jatuh dan terbakar di langit Irak. Sistem pertahanan udara Amerika Serikat diklaim gagal mencegat rudal milik Iran. Hal ini terjadi di pangkalan Al Udeid, Qatar. Rekaman yang beredar memperlihatkan beberapa rudal pencegat diluncurkan ke udara saat sebuah objek melintas di kawasan yang diklaim sebagai pangkalan Al Udeid di Qatar. 3 rudal Patriot diklaim gagal mencegat rudal Iran yang mengarah ke area tersebut. Namun belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Qatar, militer Amerika Serikat maupun Iran. Pemirsa, Iran kembali menutup Selat Hormuz. Iran tegaskan akan menyerang semua kapal yang mencoba menembus blokade di Selat Hormuz. Iran kembali menutup Selat Hormuz. Melalui media Iran, Komando Militer Gabungan Iran mengumumkan Selat Hormuz ditutup mulai Kamis pagi. Selat Hormuz tertutup untuk seluruh kapal, baik kapal tanker minyak dan kapal komersial. Militer Iran juga tegaskan setiap kapal yang mencoba melintas Selat Hormuz akan ditembak. Penutupan terjadi setelah bentrokan hebat antara AS dan Iran di Selat Hormuz. Iran memperingatkan bahwa seluruh pergerakan kapal di Selat Hormuz akan dianggap sebagai tindakan permusuhan. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC juga menyatakan bahwa penutupan Selat Hormuz akan berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut. Ya, Iran kembali mengumumkan penutupan Selat Hormuz secara menyeluruh. Penutupan Hormuz dilakukan setelah Amerika Serikat melancarkan serangan ke Iran. Dampak berkepanjangan termasuk ancaman krisis global membayangi dunia. Tak kunjung mencapai kesepakatan, Amerika dan Iran kembali saling serang. Setelah sempat dibuka secara terbatas, Iran kembali mengumumkan Selat Hormuz ditutup menyeluruh. Dikutip dari Reuters, penutupan ini menyebabkan harga minyak dunia kembali naik untuk minyak Brent menjadi $94,58 Amerika per barel. Penutupan Selat Hormuz membuat dunia kembali berada pada ancaman nyata krisis energi. Lembaga Riset Ekonomi Dunia Kiel merilis laporan yang menyebut penutupan Selat Hormuz akan menimbulkan gangguan besar terhadap pasokan energi dunia, ketahanan pangan, dan kondisi ini akan memunculkan efek domino berupa leher botol yang terlihat kecil, namun dampaknya akan panjang dan meluas bagi ekonomi global. Dampak susulan akan terjadi pada kenaikan biaya transportasi dan produksi, lonjakan harga pupuk, terganggunya perdagangan internasional, serta mengancam ketahanan pangan global. Negara-negara yang bergantung pada impor energi akan mengalami dampak ekonomi yang lebih besar serta harga pangan dunia berpotensi meningkat akibat melonjaknya biaya transportasi dan produksi. Meski dampaknya berbeda di tiap negara, krisis ini menunjukkan bahwa stabilitas jalur perdagangan energi merupakan faktor penting bagi perekonomian, keamanan pangan, dan energi.
Selat Hormuz tak sekedar perairan, namun bagi Iran, Selat Hormuz menjadi kartu penentu alat diplomasi.